mahasiswa dari Universitas Terbuka Serang, jurusan agribisnis. Nah, sekarang saya baru semester 4. Kedatangan saya ke sini mau memenuhi tugas mata kuliah metode dan teknik penyuluhan pertanian. Di sini untuk memenuhi tugas tersebut adalah judul praktek unit 2, yaitu mengenai penerapan metode dan teknik demonstrasi cara. Dari pupuk, karena pupuk kita ini sudah tidak terjangkau untuk pupuk sintetisnya. Sebenarnya pupuk kimia gitu ya. Tidak ada subsidi pupuk kan? Subsidi ada, tapi kan hanya jadi subsidi itu kan turunnya itu kan nggak tentu. Dan kita sementara ini menggunakan semi organik. Kita nggak bisa full organik karena faktor tenaga, karena sangat berat kalau organik full. Bukannya kita nggak bisa, tapi karena faktor tenaga yang kurang. Kalau kita menggunakan pupuk dari warung terus atau pupuk sintetis, kemungkinan tinggi ininya biayanya. Jadi kita bisa ngejual sawah buat tanam kornia gitu, kan nggak nyambung kalau terus menggunakan pupuk sintetis. Kenapa nggak full kandang? Kan lebih pupuk kandang lebih bagus. Maksudnya bagus, begitu ya, lebih terjangkau. Terus hasilnya juga bagus. Iya emang bagus, tapi kan tadi faktor tenaga. Kalau ya, menggunakan organik itu memakan tenaga banyak. Kenapa nggak ini? Apa sih? Ngambil gitu dari gimana kan? Ngambil dari kandang. Bukan, iya dari kandang-kandang gitu. Di sini kan nggak bisa, mereka kan jual. Iya. Jadi tidak dikasih cuma-cuma, tetap mereka itu jual. Yang dekat aja di sini wilayah di sebelah desa ini, itu di kandang itu sudah jatuhnya 3.500, nyampe di 5.000 per satu karung ya. Ya kita pun itu pun nggak bisa beli mudah, kita harus melalui orang-orang yang sudah memang terlebih dahulu menjadi apa sih namanya, kampung di sana. Jadi nggak mudah kita ke kandang beli langsung ambil misalkan 10 karung, nggak bisa seperti itu. Jadi harga itu udah beda nilainya ya dari kandang. Sekarang satu pohon kornia itu membutuhkan 1 karung pupuk korek ayam. Berarti kalau 300 tanaman 300 karung. 300 batang. Terus apa bedanya dengan pupuk sintetik? Kan sama-sama beli juga. Lebih sedikit. Makanya sedikit. Kalau di Tabe 2000 kita menggunakan 2000 batang. Saya itu cuma menggunakan 20 kilo sintetis pupuk ini. Jauh perbandingan. Jauh banget. Nah, yang saya akan demonstrasikan cara di sini yaitu mengenai pembuatan pupuk organik cair dari limbah sayuran atau rumah tangga. Yang limbah sayuran merupakan bahan organik yang selama ini kurang dimanfaatkan secara optimal, melainkan dibiarkan begitu saja berserakan di kebun atau di tempat-tempat rumah tangga, atau di pasar-pasar suka banyak kan yang suka nganggur gitu, berantakan, terus bau lagi. Ini dapat menimbulkan pencemaran udara dari bau busuk itu, sehingga mengganggu lingkungan sekitar. Nah, pada limbah sayuran ini dapat kita manfaatkan sebagai pupuk organik cair, dan juga bisa dikombo atau dicampur dengan limbah organik lainnya seperti limbah ternak atau limbah ayam atau enggak kambing gitu. Bisa dikombo dengan pupuk ternak. Nah, dengan cara yaitu fermentasi dan dengan memanfaatkan limbah sayur ini berarti dapat mengurangi biaya pembelian pupuk serta tenaga juga, karena tidak membutuhkan tenaga banyak, minimal 2 atau 3 orang untuk membuat pupuk ini. Serta terhindar terjadinya cemaran berupa bau busuk, serta dapat memelihara kelestarian lingkungan dan tentunya dapat menciptakan produk pertanian yang sehat dan ramah lingkungan. Untuk proses pembuatan pupuk organik cair ini cukup mengumpulkan limbah-limbah sayuran atau sampah dapur yang tak terpakai tapi yang organik sampah dapurnya. Terus untuk mengumpulkan sisa atau sampah sayur-sayuran ini seperti ada sawi-sawi hijau atau sayur-sayuran hijau, daun umbi, kacang panjang atau bekas-bekas kayak wortel, pokoknya sayur-sayuran yang sudah tidak terpakai lagi, atau limbah-limbah kulit bawang, kulit pisang, potongan umbi-umbi, atau masih banyak lagi lah yang sayur-sayuran, limbah-limbah sayur. Nah, bahan-bahan untuk membuat pupuk cair organik dari limbah sayuran atau sampah dapur organik seperti yang saya sudah disiapkan ini, saya sebenarnya sudah saya cincang-cincang ya, cincang-cincang limbah sayuran. Terus ada E4 ini adalah sejenis bakteri yang membantu dalam pembusukan atau membantu dalam proses pembusukan pupuk ini dari limbah sayuran, sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses fermentasi. Nah, pupuk yang dihasilkan oleh cara ini ramah lingkungan, berbeda dengan pupuk anorganik yang berasal dari zat-zat kimia. Terus yang selanjutnya ada gula pasir sebanyak setengah gelas, atau juga bisa diganti, kalau nggak ada gula pasir diganti gula merah, boleh gula merah. Terus yang selanjutnya cairnya ada cucian bekas air beras nih. Terus yang selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah cara membuat pupuk organik cair limbah sayur. Nah, yang pertama itu adalah bahan berupa cairan limbah pupuk. Untuk membuat pupuk beras ini saya membawa 1 liter, tapi berhubung di sini saya sedikit limbah sayurannya, mungkin pakai setengah, jadi enggak ini. Terus
yang bahan-bahan limbah sayurnya juga ini dipotong-potong minimal 3 atau 4 cm lah. Jadi jangan langsung besar, dipotong-potong dulu kecil-kecil. Terus selanjutnya dimasukkan ini. Kita masukkan limbah air beras ke limbah sayuran setengah. Nah, tinggal masukin aja campur. Ya. Di sini kan cuma ada bahan limbah yang nggak pakai pupuk kandang, juga bisa tanpa pupuk kandang. Terus kita di sini ada larutan MA4 dengan konsentrasi 5%. 5%, jadi nggak semuanya. Di sini kan kepakainya cuma setengah liter ya. Jadi nggak semuanya, minimal dua tutup botol. Ini itu bisa menggunakan air 50 liter. Dan pupuknya juga bisa lebih banyak. Jadi kayak 1:1:50. Satu itu untuk ininya, satu untuk ininya, dan 50 air. 50 liter. Iya, 50 liter. Kita masukkan ini 2 tutup saja, jangan banyak-banyak. Nih. Terus, ya ini kayak semacam bakteri untuk fermentasi. Kalau di makanan itu kayak ragi gitu. Ya kayak ragi. Hancur aja ya? Iya, hancur. Terus ini juga bukan untuk pupuk cair aja, bisa untuk pupuk padat. Iya, kompos, bisa untuk kompos juga. Iya. tanah Iya, ini kan nih. Nah, ini kegunaan dari MA4 ini adalah memperbaiki sifat-sifat kimia biologi tanah, meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi, memfermentasikan dan mendekomposisi bahan organik tanah dengan cepat, menyediakan unsur hara atau mengembalikan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dan menyehatkan tanaman. Dari ini adalah bakteri fermentasi bahan organik tanah, menyuburkan tanah dan menyehatkan tanah. Itu menggunakan ini. Yang selanjutnya kita masukkan gula tadi ke dalam sini sebanyak setengah gelas. Karena berhubung ini tadi kurang dari 1 liter, jadi seperempatnya juga. Soalnya harusnya kan setengah gelas itu harusnya 1,5 gelas ini 1 liter. Ini nih. Berapa? Langsung kita aduk. Nggak langsung hancur kan? Enggak, ini ada kan fermentasi, jadi butuh waktu minimal 2 atau 3 minggu untuk. Nah, tempatnya itu bisa di tong yang ada tutupnya ataupun drum gitulah, pokoknya yang bisa menampung banyak. Lalu untuk menghindari terjadinya ledakan, kalau misalkan ke gentong nih, kita pakai gentong nih, terus untuk menghindari ledakan kan fermentasi itu harus ditutup rapat-rapat agar si oksigen tidak masuk atau udara tidak masuk. Kita bisa menggunakan selang, terus dilubangi si gentong itu, terus dimasukkan ke dalam itu, tapi harus ke dalam si selangnya itu. Nah, ini setelah ini selesai terus ditutup yang tadi saya katakan. Nah, kita ini bisa untuk pengadukan setiap 2 hari sekali, dibuka terus diaduk setiap 2 hari sekali, nunggu sampai 2 atau 3 minggu. Dicek setelah, kalau misalkan si pas 2 minggu 3 minggu sudah selesai, dibuka hasil pupuknya ini, kalau sudah bau-bau kayak tape gitu loh. Kayak tape itu kayak udah beres, udah kayak mulai bisa dipakai. Ya. Disemprot apa disebor? Ya, untuk pupuk cair ini bisa diaplikasikan ke tanaman baik melalui cara pengocoran secara langsung atau secara penyiraman gitu, ataupun secara penyemprotan. Bisa menambah pupuk organik, jadi kayak dicampur ke pupuk gitu, diaduk ke pupuk yang lainnya. Pembuatan pupuk organik cair tidak sulit, tidak memakan waktu yang lama, cuman memakan waktu lama pas fermentasinya 2 atau 3 minggu gitu. Mungkin seperti itu sih dari pemaparan membuat pupuk organik cair limbah sayuran. Nah, demonstrasi cara ini, mungkin tanggapan yang diberikan inovasi ini menurut Bapak gitu. Beberapa kata dan sayuran misalnya sih sangat membantu sekali buat kita sebagai petani gula ya, karena artinya kita belum paham sebenarnya, cuman karena sudah ada pengarahan dari ibu, alhamdulillah kami sedikit insya Allah memahami. Ini sangat membantu kami dalam pemupukan, karena kami sangat terbatas dengan biaya. Dan kita ketahui selama ini bahwa pupuk sintetis ataupun pupuk kimia itu sangat lama. Jadi kemungkinan kami tidak semua petani bisa menjangkau karena kan kami memiliki. Terima kasih. Ya. Mungkin ini sangat membantu ya kalau misalkan diadakannya pembuatan pupuk cair ini, karena mungkin bahan-bahannya juga bisa nggak beli gitu, bahan-bahan yang bekas-bekas sayuran yang biasanya banyak tuh di tanggapan petani mengenai diberikan ini tadi sudah. Terus kalau kia mari kihan aja bagus sekarang. Jika ini setelah dikasih ini, apakah akan mencoba inovasi ini? Sudah pasti dicoba itu mah. Pasti dicoba. Yang saya kemarin katakan, kita akan mencoba untuk semi organik, tidak full organik, tidak full kimia. Jadi ini pasti kami coba. Cuman dalam pembuatannya harus benar-benar diperhatikan. Iya. Cara pemakaiannya ya. Iya, benar. Caranya. Satu cara pemakaian. Nah, setelah saya sudah kasih demonstrasi ini, inovasi ini mengenai pupuk organik cair, apakah ada kendala nantinya? Kendala yang dirasakan jika menggunakan pupuk ini dari segi apa?
Kalau untuk bahan, kalau bahan pupuknya sih di sini juga masih banyak, tersedia banyak ya. Iya. Karena prinsip tumbuhan itu setiap tumbuhan yang daun berdaun hijau itu akan bagus buat tanaman. Tidak kita terpacu sama bahan-bahan sayuran saja yang ada di pasar gitu ya, Iya, di atau di hutan. dapur. Di hutan pun seperti daun-daun suprema yang berbentuk hijau-hijau. Iya, Kalau kita manfaatkan, kalau difermentasikan, insya Allah dia masih bunganya ini kita buat ini loh. hasilnya. Kebanyakan kan katanya kita belum tahu. Karena menggunakan bahan-bahan organik atau pupuk organik bisa mengembalikan pH tanah ya, pH tanah kembali gitu. Mungkin itu saja ya pemaparan saya untuk mengenai pembuatan pupuk organik cair dan dari limbah sayuran atau rumah tangga. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.